Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dodoku sawangan jantungku, dan marem kamu nyeseni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun yang ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Jangan iri ya, Mas Tulus dapat kiriman baju dari Mbak Novi. Padahal dia nggak pernah ngukur-ngukur badanku ya, tapi kalau bikin baju bisa gimana? Ganteng, ganteng. Oh iya, makasih. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali. Dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote, Mas Tulus ucapkan salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton video ini. Jangan lupa untuk langsung di subscribe, tombol loncengnya juga dihidupkan. Kemudian teman-teman yang sudah sering bolak-balik ke sini juga jangan lupa mau nontonnya secara live atau tidak live, support Mas Tulus dengan dipencet tombol like, kemudian di-share ke media sosial yang kalian punya. Dan satu lagi, minta sedekahnya dengan tidak meski iklan yang pendek, kalau yang panjang boleh di skip ya teman-teman ya. Pokoknya semuanya saya doakan dalam kondisi yang sehat ya. Rezekinya lagi seret, semoga dilancarkan lagi sama Allah, amin. Untuk yang sedang dalam kondisi bermasalah, semoga masalahnya cepat selesai. Yang punya hutang piutang semoga cepat lunas, amin. Untuk yang saat ini sedang dalam kondisi berusaha atau berjuang untuk mencukupi kebutuhan keluarga dalam merayakan Idul Fitri nanti, Mas Tulus doakan semoga Allah kasih cukup, Allah kasih berkah, Allah kasih melimpah seperti yang jenengan harapkan. Amin ya Allah. Teman-teman, aku bahas video ini sesuai dengan yang aku rasakan. Teman-teman mungkin kalau kemarin nonton video yang pas taping, itu syuting jam 2 kurang, jam 3 kurang ya. Video yang siang hari itu di jam 3 kurang. Kemudian di video di malam hari, itu syutingnya di atas jam 3 selepas asar. Teman-teman perlu tahu, di video itu saya beberapa kali nyeletuk. Yang pertama yang pas video siang adalah, aduh ya Allah lightingnya jangan kenceng-kenceng toh Gusti, rodok dilongi sih deh. Lagi minta sama Allah biar nggak terlalu panas ya. Boleh kan? Boleh. Nah, Mas Tulus di video yang siang juga sempat bilang, aduh tiba-tiba Mas Tulus diem. Teman-teman tolong diingat-ingat ya, jam 14.16 sekian Mas Tulus merasa begini. Ngeliang-ngeliang, ingat nggak? Ya, silakan dicek lagi videonya. Kemudian yang di jam sore hari, jam 4 syutingnya sampai jam setengah 5. Antara jam 4 dan setengah 5 di 14 April maksudnya 2023. Matur nuwun Gusti Allah, alhamdulillah. Nah, di sela syuting yang 2 untuk tayang malam juga Mas Tulus sempat nyeletuk lagi. Aduh kok geliang meneh ki arep enek opo ya. Dan teman-teman, aku cerita di beberapa teman-teman yang di Instagram yang chatting, Mbak Chandra, Mas Reza Pahlevi juga. Terus ada teman-teman yang di WA juga, yang nguti juga. Aku tuh kayak orang sumeng dari pagi teman-teman. Nangis dewe tanpa sebab, koyok disenggol wong sithik ki langsung baper gitu-gitu. Terus linglung, oleng kayak wong geliyang-geliyang terus. Dan aku tuh sering banget pas lagi duduk, kebetulan kemarin Mas Pardi di rumah. Dek, gempa ya? Enggak Kang, enggak gempa, biasa aja. Jadi rasa itu saya rasakan, dan kebetulan sumeng saya itu kemarin, Masya Allah, dan sampai hari ini saya masih sumeng teman-teman. Kayak orang mau sakit tapi saya tidak merasa sakit. Kayak orang yang mau flu tapi saya tidak ngerasa flu. Nggak ngerti sebenarnya ini ada apa. Makanya saya tertarik membahas hari ini. Kemarin tuh luar biasa loh.
ya. Kemarin itu luar biasa, yang terdeteksi ada gempa di Tuban, kemudian selang beberapa jam kemudian di sore hari di Bangkalan juga gempa, ya. Berikutnya hari ini tadi jam 12.55 itu gempa di Bandung, walaupun alhamdulillah skalanya kecil dengan gempa dangkal di Bandung Barat. Nah, Mas Tulus pengen ngedetailkan itu sebetulnya apakah firasat yang kita rasakan? Karena yang ngerasain ini bukan cuma saya. Teman-teman yang lain yang ada di rumah banyak juga yang WA saya, Mas Tulus kalau sampean merasa oleng dengan dirinya, karena Mas Tulus bikin postingan di Instagram ya. Rasanya kayak ada sesuatu yang tidak bisa saya ceritakan, tapi saya bingung itu apa. Ya, rasanya di situ dan teman-teman juga ternyata pada sharing. Iya, Mas, saya juga ngerasain hal yang sama. Saya juga merasa kayak mau ada sesuatu, oleng, linglung, segala macam. Ya Allah, jangan diterangkan lagi toh ya Allah, rotok reda kayak mau rotok penak. Nah, di beberapa hal ini Mas Tulus pengen membahas terkait dengan gempa yang terjadi di 3 lokasi yang terjadi berturut-turut nanti. Tapi sebelumnya Mas Tulus masih ingatkan lagi, ayo teman-temanku orang-orang baik dibantu lagi, masih di 2 jutaan untuk sedekah nasi box kita di bulan ini. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga Allah izinkan supaya sedekah nasi box Jumat April, akhir bulan April, semoga Allah kabul. Amin ya Allah. Teman-teman yang ingin bantu silakan cek kolom deskripsi, transfer minimal Rp12.000, maksimalnya unlimited langsung ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto yang di kolom deskripsi ya. Oke, matur sembah nuwun. Minyak bidara sementara Mas Tulus skip karena tidak ada overload semua teman-teman, dan aku dapat kabar Mbak Win Indah katanya paketnya malah jatuh, tukang paketnya yang menghilangkan, bukan Mas Tulus yang salah ya. Nanti coba aku tunggu kabarnya lagi, karena pas mau nanya keadaan selanjutnya Mas Tulus langsung live. Soalnya hari ini Mas Tulus ada buka bersama, makanya langsung pakai baju kiriman dari mbakku yang cantik, yang manis itu, yang seksi itu ya, Mbak Novi. Aku makasih banyak, langsung tak pakai karena hari ini mau tak pakai bukber bersama artis-artis, asik. Bersama artis-artis nggak tuh? Jadi video ini kayaknya tidak akan terlalu lama, tapi mungkin akan sedikit lebih singkat. Aku terima kasih banyak teman-teman, saudara-saudara orang-orang baik, jenengan yang sudah nyawer Mas Tulus matur nuwun, sudah kirim-kirim makanan setiap buka puasa juga terima kasih banyak, sudah nyawer buat yang di tombol terima kasih di sini juga terima kasih, nasi box juga terima kasih, jenengan yang bersedekah ke saya untuk nasi box dan lain sebagainya. Mas Tulus doakan semoga bertukar dengan rezeki lebih melimpah ruah lagi, amin. Bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, dan Mas Tulus doakan jenengan yang sedekah ke Mas Tulus untuk apapun itu semoga Allah segera kabul untuk segala hajat baiknya, amin ya Allah, amin ya Allah. Semangat ya orang baik, siapapun kalian sedang berjuang untuk keluarga, tetap harus jaga kesehatan. Semangat boleh tapi jangan diforsir. Ingat, ada beberapa yang sudah Mas Tulus ingatkan ya. Dan langsung ke topik pembahasan kita hari ini. Maaf kalau terlalu singkat dan tidak ada basa-basinya, karena tidak basa-basi kok pitung menit ngeromet Mas ning ngarepe, mesti ada yang kayak gitu. Kalau yang julid biasanya mulutnya kayak gitu. Nah, beberapa hal yang pengen Mas Tulus bahas hari ini sebetulnya saya rasakan dari kemarin dan dari sebelumnya. Saya sudah peringatkan teman-teman, Mas Tulus kan bilang terus tanggal-tanggal genap yang ada gambar campuran dengan tanggal ganjilnya, hati-hati, ada potensi gempa dan lain sebagainya. Wallahu alam terjadinya ya, saya hanya membaca angka. Kalau toh terjadi berarti Allah yang menghendaki, bukan saya berarti saya orang hebat atau saya orang sakti, tidak. Tapi memang hanya kebetulan saja ya. Yang pertama, kemarin terjadi gempa pada pukul 16:55 di pusatnya adalah di barat laut Tuban ya teman-teman. Di 6,6 magnitudonya, kedalamannya di 632 kilometer di bawah permukaan laut. Kemudian selang berikutnya di pukul 17:37 waktu Indonesia Barat, masih di tanggal 14 April juga terjadi gempa di 5,5 magnitudonya, kedalamannya di 600 meter. Dan kalau yang tadi pusatnya di Tuban, kalau yang gempa yang ada di Bangkalan Jawa Timur ini pusatnya juga ada di Bangkalan atau di timur laut Bangkalan Jawa Timur teman-teman. Alhamdulillah 2 gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Kemudian gempa berikutnya terjadi hari ini tanggal 15 April pada pukul 12.55. Di pusat gempanya berada di barat daya 22 km tenggara Kabupaten Bandung. Kedalamannya hanya di 6 km. Kemudian magnitudonya di 2,3 dan alhamdulillah tidak berpotensi tsunami. Wallahu alam percaya atau tidak, sebelum saya kelar karena badan saya oleng, saya telepon dengan salah satu teman yang ada di Bandung ya. Dan sebelum tutup telepon saya bilang,
Maaf ini yang mau kasih gambaran kalau mau ada gempa di Bandung hati-hati ya kamu, apa gitu. Aku cuman sekedar nyeletuk saja. Ternyata pas gempanya betul-betul terjadi itu jam 12 kami telepon ya pas banget lagi azan. Itu aku inget banget lagi azan dia telepon. Terus jam 12.55 ternyata beneran ada gempa dan dia langsung telepon. Dude lu percaya nggak ternyata gempa beneran. Masya Allah. Yang pertama kita bahas dulu terkait dengan gempa-gempa ini. Kenapa banyak sekali gempa terjadi secara beruntun, secara bersama-sama. Teman-teman mungkin kalau yang menyaksikan video saya sudah cukup lama dari awal, saya sudah sangat sering mengingatkan ke teman-teman semua bahwa hal-hal seperti ini sudah saya prediksikan lewat angka-angka yang saya lihat ya. Jedanya cuma sehari ada lagi. Mas Tulus pernah bilang ya, kayak gelombang-gelombang gitu dan ini ternyata kembali terjadi. Teman-teman maaf, angka 5 dan 6 nih cenderung menjadi gempa yang besar di satu hari kemarin di 14 April. Teman-teman juga pernah membaca atau mungkin pernah mendengar kalau saya itu mengingatkan di angka 1 dan 4 atau angka 4 ini sebetulnya dalam segi kerezekian bagus, tetapi dari segi yang lain angka ini bukan angka yang bagus. Karena angka yang mulai menjebak, angka awal ya, angka awal untuk menjebak sesuatu atau terjerumusnya sesuatu. Berarti secara garis besarnya gempa yang ada di Tuban, gempa yang ada di Bangkalan, kemudian gempa yang ada di Garut terjadi secara bersamaan. Khususnya Tuban sama Bangkalan ya. Bangkalan Jawa Timur dengan Tuban Jawa Timur menurut aku adalah gempa awalan saja. 5,5 dan juga 6,6 hanya menjadi gempa awal atau permulaan, berarti belum apa-apa. Ya, dan ada angka 5 dan juga 6 dominan di sini. Kemudian ada di 2,3 di tanggal 15, masih ketemu dengan angka 5 lagi. Teman-teman masih ingat angka 4 digambarkan sebagai apa? Angka 4 itu digambarkan sebagai wujud gambar segitiga atau rumah limas yang mengarah ke atas. Kalau bahasanya Eyang Lukito artinya adalah manunggaling kawula Gusti, di mana kita sudah pada waktunya, sudah seharusnya untuk kembali kepada Tuhan. Manunggaling kawula Gusti itu kayak kamu tuh bersatu dengan Tuhan, kamu tuh mendekatkan diri dengan Tuhan dengan cara kamu, dengan kepercayaan kamu dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu warning yang kita baca. 5 dan 6 merupakan warning yang sangat keras. Warning keras di balik angka 5 dan juga 6. 6 ini angka setan atau angka jin atau angka gaib. 5 ini angka tergelincir atau angka lobang atau angka terjerembab. 4 itu angka yang menggiring atau mulai atau baru membuka sedikit. Masih bisa ditemukan, masih bisa dideteksi, masih bisa ditanggulangi. Berarti hanya permulaan. Dan 6 ini merupakan perlambang ada warning yang diberikan alam. Dalam tanda kutip justru warning yang diberikan ini bukan dari alam nyata saja. Karena di balik angka 6 ini ada gambaran alam halus atau alam gaib atau alam selain alam nyata kita. Selain dunia. Di balik angka 6 itu yang saya lihat. Ada pesan yang disampaikan oleh leluhur kita yang beda alam dengan kita. Bahasanya kayak gitu. Ya, 5 tergelincir, ada 2 dan 3. 2 dan 3 ini adalah angin dan juga air, komponennya bahaya teman-teman. Kita masih harus mewaspadai angin. Kemudian 6 ini perlambang bahwa banyak orang yang akan terhasut dengan jin. Banyak orang yang akan terhasut dengan sesuatu yang berhubungan dengan klinik ya. Sesuatu berarti masih akan banyak penipuan-penipuan yang berhubungan dengan menggandakan uang. Kemudian orang yang mengaku bisa narik dana amanah, dana ledik segala macam itu bisa ditarik secara gaib segala macam, akan banyak orang tertipu, akan ada munculnya Tuhan-Tuhan yang orang-orang yang mengaku Tuhan, kemudian mengaku keturunan nabi, mengaku orang-orang sakti. Ini masih sangat ada potensi karena di warning di balik angka 6 itu betul-betul warning yang berasal dari alam gaib atau dari alam yang berbeda dengan alam kita. Ada perlawanan arah dari alam nyata, istilahnya begitu. Kemudian kenapa terjadi di tanggal 14 Mas Tulus? 14 tidak perlu saya detailkan lagi karena di kecelakaan di Boyolali, teman-teman bisa cek lagi videonya, tonton lagi. Kalau tidak percaya Mas Tulus pernah nyeletuk atau di jam 14 sekian lah, 14.46 itu Mas Tulus nyeletuk kalau tiba-tiba badannya Mas Tulus oleng.
Itu Mas Tulus pernah nyeletuk di situ dan aku tidak perlu mendetailkan angka 14-nya, hanya sedikit saja satu pesan di balik angka 14 di balik video tentang kejadian kecelakaan yang di Boyolali. Saya juga mengingatkan bahwa akan ada gempa ya. Satu itu bisa gempa, bisa gunung meletus, bisa tanah longsor karena lambangnya adalah tanah, lambangnya adalah bumi. Kemudian ternyata sore harinya terjadi gempa, betul-betul terjadi di Tuban, Bangkalan, sampai di Bandung pada hari ini. Nah, yang pengen Mas Tulus tegaskan sedikit adalah di balik angka 1 dan juga 5 di hari ini ketika ditambahkan menjadi angka 6. Ini satu dan lain hal yang menurut saya juga simbol peringatan kepada kita semua. Maaf teman-teman, gempa ini belum semuanya. Apakah Mas Tulus sudah enak badannya atau oleng? Mas Tulus apa sakit? Saya enggak ngerasa kalau badan saya sakit, tapi saya merasa badan saya oleng dan sedih yang luar biasa. Teman-teman ada yang ngerasain hal yang sama dari kemarin. Kemarin itu puncaknya. Hari ini masih terasa sedikit. Dan Mas Tulus maaf, kami ingin bertanya kepada Mas Tulus. Kalau dari angka yang Mas Tulus lihat, lalu dari feeling yang Mas Tulus lihat, apakah gempa ini masih akan berlanjut di beberapa wilayah? Jawaban saya iya. Pengulangan gempa yang sama bisa terjadi di titik yang sama atau zigzag seperti yang sudah Mas Tulus baca lewat angka-angka di tanggal berapa itu ya yang Mas Tulus baca soal gempa. Dan ini masih akan terjadi secara dekat-dekatan satu sama lain. Hati-hati ya teman-teman. Dan Jawa Barat menjadi salah satu momen atau maaf, aku melihat ada momen terkuat yang aku lihat karena aku mengenal sosok baru alhamdulillah dari temanku yang di Bandung namanya Eyang Maung Raharja, dan kebetulan mereka saling berkenalan, saling kenal dengan Eyang Maung Telon, dan ketika tadi pagi kami sempat berdiskusi yang dibahas salah satunya hanya gempa, dan gempa. Yang dibahas daerah mana Mas Tulus? Yang dibahas sama beliau adalah bumi Pajajaran. Wilayahnya mana saja Mas Tulus sudah sering sebutkan bahwa Pajajaran ini bukan hanya Jawa Barat, tetapi bisa lari ke Jakarta, Banten itu termasuk, kemudian sampai ke beberapa wilayah sedikit bagian Lampung yang berbatasan dengan laut. Kalau menurut Eyang Maung Raharja, katanya memang ada aku heran ya teman-temanku tuh kalau pas bukber itu selalu aku yang disuruh ini lokasi di mana mau apa gitu, jadi ini mumet dewe aku. Gak bisa lama-lama aku live-nya ya teman-teman ya, videonya gak bisa lama-lama ya. Tapi memang Mas Tulus ingatkan lagi bahwa betul-betul saya hanya menyimak sebetulnya dalam diskusi kita kami bertiga, Eyang Maung Telon dengan Eyang Maung Raharja, kami betul-betul saling berdiskusi satu sama lain, tetapi yang kami diskusikan adalah, kalau teman-teman mau tahu, yang saya dengarkan, yang saya simak adalah terkait dengan bumi Pajajaran yang akan menjadi giliran selanjutnya untuk gempa. Dan saya lebih kaget lagi ternyata hari ini tanggal 15 April ada gempa betulan. Setelah Eyang Maung itu ngeromet sedikit. Aku lagi ngobrol dengan temanku yang di Bandung, hati-hati bilang sama teman kamu Bandung mau gempa. Nah, selang beberapa menit, gak ada jam, dari jam 12 kesekian, jam 12.55 ternyata benar-benar gempa, dan dia langsung telepon, "Dut, beneran gempa, tahu ya Allah, kok bisa ya?" Ya Allah alam, itu hanya Allah yang tahu. Terkait dengan yang mau yang diberikan clue, lebih tahu duluan, atau ibarat kata bukan soal beliau itu lebih sakti atau lebih bisa, tapi memang karena ya mungkin hanya kebetulan Allah memberikan feeling ke Eyang, anggaplah seperti itu. Tapi memang potensi ini masih sangat ada. Apakah hanya Pajajaran yang terkuat untuk saat ini? Saya lihat hanya di Pajajaran teman-teman. Untuk yang paling kuat ya, di Pulau Jawa saja untuk yang paling kuat. Untuk saat ini dalam waktu dekat ini mungkin di 2 atau 3 hari sampai mendekati Syawal. Nah, beberapa hal ini justru kenapa sih terjadi menjelang Idul Fitri? Kenapa kami sudah mau merayakan Idul Fitri kok kami justru dikasih musibah dan lain sebagainya? Ini haknya Allah teman-teman, bukan hak saya, bukan kehendak atau mau saya, tapi sekali lagi memang Allah yang menghendaki ini terjadi. Tapi saya yakin dan percaya pasti Allah punya rahasia di balik segala sesuatu ini. Jadi wilayah lain pun sangat ada potensi teman-teman, wilayah lain, tetapi dalam waktu dekat, dalam hitungan 2 atau 3 hari ke depan, yang saya takutkan atau yang saya waspadai adalah atau yang saya sebetulnya betul-betul agak riskan atau agak merasa takut adalah Jawa Barat atau Pajajaran lah khususnya. Jadi dari diskusi-diskusi yang saya dengarkan itu, tetapi saya tidak bisa membuka semuanya, hanya beberapa saja, dan yang saya lihat yang paling cenderung menjadi potensi adalah Pajajaran untuk 2 atau 3 hari atau mungkin seminggu lah, anggaplah begitu. Dan teman-teman semua komponennya ada angka 4.
Inilah kenapa angka 4 ini berpengaruh, sangat berpengaruh di bulan April. Karena ya aku baru tahu juga banyak sekali angka-angka 4 di sini. Aku tidak tahu angka 4 di bulan April itu kayak semakin memperkuat satu sama lain gitu loh. Energinya kayak semakin justru nambahin, makin kuat, makin keras. Dan ini beberapa hal yang mungkin saja menjadi momen untuk, ya maaf istilahnya adalah memperkeruh keadaan kalau bagi saya. Jadi kayak menambahi sesuatu yang tadinya biasa-biasa saja jadi malah luar biasa, dan justru akan menjadi momen di mana teman-teman justru akan mengalami sesuatu yang terjadinya tuh bertumpuk-tumpuk atau bersama-sama atau jadinya bareng-bareng. Dan ini maaf sekali, ini cukup berbahaya menurut saya. Karena kalau misalnya terjadinya bertumpuk-tumpuk, ini juga akan jadi potensi yang lebih besar lagi ada. Nah, potensinya terjadi di tempat yang sama, pengulangan terjadi di tempat beberapa, zigzag dari tempat itu bisa tiba-tiba di Sumatera, di Sulawesi, cuman dalam waktu dekat ini ya seperti ini. Aku berkali-kali mengingatkan, kalau segala sesuatunya tidak segera diberhentikan, kegaduhan-kegaduhan di atas, kalian orang-orang hebat, orang-orang yang diizinkan memimpin kita, masyarakat Nusantara, tapi kalian masih terus bergaduh, ini akan menjadi kemarahan alam. Jadi aku harap segera ditemukan titik terang, segera dibongkar, segera diselesaikan. Kalau tidak, maaf, akan ada yang lebih besar daripada ini ya. Semoga manfaat video hari ini Mas Tulus sampaikan. Mas Tulusnya bisa berterima kasih kepada teman-teman semua sudah mensupport Mas Tulus. Sekali lagi apa yang saya sampaikan hanya membaca angka, belum tentu benar, belum tentu pas, belum tentu terjadi. Jadi saya minta maaf kalau misalnya apa yang saya sampaikan mungkin menyinggung atau jenengan tidak suka. Jangan lupa untuk terus jadi berkat untuk sesama. Semoga saya manfaat buat jenengan manfaat buat saya, dan semoga semua makhluk berbahagia. Amin ya Allah. Mas Tulus doakan yang sedang sakit semoga cepat sembuh. Amin. Yang rezekinya lagi stres semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Untuk yang sedang belum bekerja, semoga segera Allah berikan pekerjaan. Yang sudah kerja, semoga rezekinya berkah selalu. Amin. Yang pengen punya momongan, semoga segera Allah kabul punya momongan. Amin. Untuk yang pengen bertemu dengan jodoh terbaiknya, semoga segera Allah kabul bertemu dengan jodoh terbaik pilihan Allah. Amin. Untuk yang saat ini sedang ingin punya usaha, pengen punya rumah, pengen naik haji, pengen bahagiain keluarga, pengen membahagiakan keluarga menjelang Idul Fitri, semoga Allah kabul segala hajat baiknya. Allah cukupkan hajatnya. Amin ya Allah. Yang dagang laris manis, semoga lancar usahanya, laris dagangannya, amin. Semoga Allah pilih saya dan juga jenengan semua untuk dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin ya Allah. Mas Tulus terima kasih banyak mengucapkan untuk semuanya teman-teman sudah nonton video ini. Mohon maaf kalau terlalu singkat mungkin, tapi ya kayaknya sudah sedetail itu. Ingat, kita sebagai masyarakat harus mengingatkan para pemimpin kita untuk segera menghentikan kegaduhan. Kalau tidak, semua akan memilih dengan cara mereka sendiri ya. Semoga manfaat video hari ini. Mas Tulus mohon pamit dulu. Terima kasih banyak. Maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan, teman-teman merasa tersinggung atau tidak, atau mungkin kurang suka dengan kosakata saya. Kalau ada ada salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Selamat menantikan waktu berbuka puasa. Mudah-mudahan bisa tayang cepat supaya sebelum buka puasa video ini sudah tayang. Oke? Terima kasih banyak orang baik. Jangan lupa supportnya dengan memberikan gift ke Mas Tulus dari tombol terima kasih yang ada di sini ya. Kalau mau sedekah buat nasi box, klik kolom deskripsi dari rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya unlimited. Mas Tulus minta pamit mundur. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Support komentarnya kalau nggak suka, ada saran apa, terus di kolom komentar ya. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu orang baik. Dah. Jangan iri ya, bajuku dari Mbak Novi loh. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.